Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah pada sarapan belum? Sudah ya, sudah pada sarapan semua. Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Fani. Silakan Fani dipimpin doanya. Baik, sudah ya. Nah, setelah itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira siapa yang hari ini tidak hadir? Ada tidak yang tidak hadir? Oh, masuk semua ya, bagus. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema Praja Muda Karana. Dengan subtemanya Aku Anggota Pramuka Pembelajaran kelima. Ayo dibuka dulu bukunya. Sudah dibuka belum? Sudah ya, sudah dibuka semua. Ya, bagus. Baik, Ibu akan melanjutkan untuk menjelaskan tujuan-tujuan kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan kita yaitu Ibu meminta kalian semua dapat menganalisis mengenai jenis-jenis sudut. Nah, yang kedua, Ibu meminta kalian semua dapat melakukan pengukuran terhadap sudut dan dapat menyimpulkan sudut-sudut dengan tepat. Nah, yang ketiga, Ibu meminta kalian semua untuk mengidentifikasi lambang pramuka. Nah, yang keempat, Ibu meminta kalian semua dapat memerinci arti gambar pada lambang negara yang Garuda Pancasila. Nah, yang terakhir, Ibu meminta kalian semua untuk dapat mengkategorikan gambar dan simbol yang terdapat pada lambang Garuda Pancasila. Baik, sudah paham semuanya? Sudah ya, sudah paham. Baik, Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang mengikuti eskul pramuka? Ayo tunjuk tangan. Siapa? Tegar. Wah, Tegar bagus mengikuti eskul pramuka. Siapa lagi selain Tegar? Wah, Normalita juga bagus mengikuti eskul pramuka. Nah, ada yang tahu gak apa itu arti dari pramuka? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai arti dari pramuka. Nah, baik. Jadi, Ibu akan menjelaskan mengenai arti dari pramuka. Nah, pramuka ini adalah sebuah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakannya itu di Indonesia. Nah, arti dari kata pramuka itu kepanjangan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti yaitu rakyat muda yang suka berkarya. Nah, pramuka ini merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi ada gerakan pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Nah, biasanya pramuka ini suka diadakan di luar sekolah, jadi suka ada perkemahan juga. Nah, seperti itu. Sudah pada paham mengenai arti dari pramuka? Baik, sudah pada paham ya semua? Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada dua gambar. Ada yang tahu gak ini lagi megang apa? Siapa yang tahu? Ya, apa Fani? Ya, ini sedang memegang tongkat. Benar. Nah, ada yang tahu gak kegunaan dari tongkat pramuka ini itu apa? Siapa yang tahu kegunaannya? Ya, apa? Tegar? Ya, betul. Nah, kegunaannya itu tongkat dapat digunakan sebagai tempat memasang bendera regu seperti yang sudah dijelaskan oleh Tegar tadi. Nah, yang kedua, tongkat juga dapat digunakan untuk membuat tiang bendera. Nah, yang ketiga, tongkat juga dapat untuk mendirikan tenda. Nah, biasanya tongkat ini digunakan oleh anggota pramuka dan terbuat dari bambu atau kayu dengan ujung yang tumpul. Nah, jadi dahulu itu para pahlawan menggunakan tongkat sebagai senjata dalam peperangannya. Nah, para pahlawan
ini menggunakan tongkat bambu dengan ujung yang lancip. Nah, kemudian bambu dengan ujung lancip tersebut disebut dengan bambu runcing. Nah, anak-anak, di sini ibu mempunyai macam-macam jenis sudut. Nah, ada yang tahu sudut yang pertama ini namanya sudut apa? Ya benar, ini namanya sudut lancip. Nah, yang di sampingnya itu sudut apa? Ya benar, ini adalah sudut siku-siku. Nah, yang ini namanya apa? Ya benar, ini adalah sudut tumpul. Ya pintar, kalian semua pintar ya. Nah, di sini juga ada contoh dari benda-benda yang mempunyai sudut. Nah, di sini ibu dapat mencontohkan ada jam dinding. Nah, kenapa jam dinding? Ada yang tahu kenapa jam dinding mempunyai sudut? Nih ya, kita lihat gambarnya. Jadi, pada jam dinding ini, angka jarum jam pendeknya itu mengarah ke angka 8. Nah, sedangkan jarum panjangnya itu mengarah ke angka 4/2. Jadi, jam dinding ini mempunyai sudut yang tumpul. Begitu anak-anak. Nah, terus di sini juga ada contoh dari sudut siku-siku. Nah, ibu dapat mencontohkan dari kursi. Nah, ujung kursi itu termasuk ke dalam sudut siku-siku. Nah, terus juga ibu dapat mencontohkan, misalkan ibu punya kue, punya roti. Nah, ibu potong. Nah, potongan itu yang di ujung itu namanya potongan lancip. Nah, itu disebutnya dengan sudut lancip. Begitu anak-anak. Nah, terus juga ibu punya buku. Nah, buku ini ibu punya buku. Nah, buku ini mempunyai sudut siku-siku. Kenapa bisa ibu tahu kalau buku ini mempunyai sudut siku-siku? Kita lihat dari ujung sini sampai dengan ujung sini. Nah, ini namanya sudut siku-siku ya anak-anak. Nah, pada paham semua kan? Ya, bagus jika sudah pada paham. Nah, ibu minta Fandi untuk menyebutkan benda-benda di sekeliling Fandi yang mempunyai sudut. Ada tidak? Ya benar, ada ya. Nah, di sekeliling kita juga ada namanya sudut-sudut pada suatu benda. Seperti itu. Nah, terus kesimpulan dari macam-macam sudut. Yang pertama itu ada sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini terbentuk dari kaki sudut yang tegak lurus. Nah, ukuran sudut siku-siku ini mempunyai 90 derajat. Nah, kalau untuk sudut lancip ini lebih kecil daripada sudut siku-siku. Antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, kalau untuk sudut tumpul ini ukurannya lebih besar dari 90 derajat. Nah, sudut ini mempunyai 180 derajat. Seperti itu. Sudah pada paham kan mengenai sudut? Ya, jika sudah pada paham, ibu mau tepuk semangat dulu. Yuk, mari semuanya kita tepuk semangat agar lebih semangat lagi dalam belajar. Yuk ikutin ibu ya. Tepuk semangat. Mama semangat. Yeay. Sudah pada semangat kan semuanya? Ya baik, jika sudah pada semangat semuanya, kita lanjut kepada slide selanjutnya. Nah, di sini ibu punya 2 gambar. Ada yang tahu gak ini gambar apa? Ya benar, ini adalah gambar lambang pramuka dari berbagai daerah. Nah, yang ini yang coklat itu yang ada tunasnya dari daerah mana? Ya benar, ini dari daerah DKI Jakarta. Nah, kalau yang biru ini apa? Ya benar, ini adalah lambang pramuka dari Kalimantan Utara. Nah, ibu mau tanya, apakah ada sudut di antara lambang kedua ini?
Nah, kalau lambang Pramuka DKI Jakarta tidak mempunyai sudut karena bentuknya lingkaran. Nah, kalau lambang dari Pramuka Kalimantan Utara dia mempunyai sudut siku-siku. Dari mana kita tahu? Kita lihat ujungnya. Nah, di ujung itu namanya sudut siku-siku. Di ujung paling atas itu namanya sudut siku-siku. Seperti itu anak-anak. Sudah pada paham semuanya? Ya, baik jika sudah pada paham semuanya. Anak, jadi di sini Ibu mempunyai gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar Garuda Pancasila. Nah, di sini juga ada bunyi-bunyi sila Pancasila. Mari kita baca bersama-sama. Ya, sudah. Nah, di sini kita amati bahwa di dalam gambar Garuda Pancasila itu juga terdapat sudut-sudut. Sudut apa yang terdapat dalam Garuda Pancasila ini? Ya, benar, ini ada sudut siku-siku. Di mana letaknya? Ya, benar, ini ada di dekat lambang-lambang dari Garuda Pancasila. Nah, jadi tidak hanya benda-benda saja yang mempunyai sudut, tetapi tadi lambang dari Pramuka dan juga Garuda Pancasila juga mempunyai sudut. Nah, jadi di sini Ibu minta ke kalian semua untuk membuat gambar beserta dengan isi dari bunyi sila Pancasila. Misalkan, gambar pertama itu bintang emas. Nah, bintang emas bunyi sila Pancasilanya apa? Misalkan, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, seperti itu sampai seterusnya. Jadi setelah itu nanti kalian maju salah satu untuk memperwakilkan teman-temannya di depan kelas ini. Nah, baik. Ayo kita lakukan ice breaking terlebih dahulu dengan menyanyikan lagu Pramuka. Di sini senang, di sana senang. Yuk, mari nyanyi. Sudah ya, sudah nyanyi. Nah, sekarang Ibu mau memberikan tugas rumah kepada kalian. Nah, tugas rumahnya itu dengan membuat gambar Garuda Pancasila, disertai dengan warna dan juga lambang-lambang yang terdapat di dalamnya. Baik, dikumpulkan besok sesuai dengan mata pelajarannya. Oke, semuanya sudah mengerti? Ya, baik jika sudah mengerti. Nah, Ibu mau tanya gimana perasaannya hari ini? Apakah senang belajar dengan Ibu? Ya, jika senang jempolnya mana? Ya, pintar semuanya. Ya, selanjutnya apakah masih ada yang belum memahami terkait materi kita tadi? Ya, sudah pada paham semuanya ya? Bagus. Kemudian apa yang kalian sukai dari materi kita tadi? Ya, apa Tegar? Ya, Tegar menyukai mengidentifikasi mengenai jenis-jenis sudut. Baik, karena pelajaran kita sudah selesai, kita tutup dengan membaca doa. Ayo, ketua kelasnya dipimpin lagi untuk berdoa. Ya, sudah selesai. Baik, Ibu pamit undur diri. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.